akan menguraikan syarat rukune donga, apalagi tahapan untuk menyelesaikan bangsa dan negara. Nantinya mungkin nggak ada pajak, karena pajak ini kan orang yang tidak mengenal ekonomi ketuhanan. Sekali lagi, kayak mohon maaf ya, bukan ngila di dadane menteri sekarang saya, tapi orang yang tidak berpijak kepada ekonomi ketuhanan. Ekonomi ketuhanan, pajak itu pasti haram dong. Kalau kata Pak Kiai, kalau saya pajak mesti orang ilo, begitu loh. Nah sekarang mohon maaf, ngising di pajak kok. Akan makmur seperti apa Indonesia? Contoh, kita di terminal, di jalan, dipajak nggak? Wajib. Iya kan? Gratisi kencing saja pemerintah nggak bisa. Oh mau memakmurkan, mau gratisi anak sekolah makan, dan uang dari mana ini? Ya kan, pendapatannya paling menekan pajak. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Tapi uluk salam mulia Mbah. Salam mulia Sugeng sonten Mbah. Sugeng sonten nggih. Niki sawanteng mriki teng bae, pangiteng mriki mali kali bae. Iki badhe taken teng bae. Mau bertanya dengan baik. Banyak sekarang ya Mbah, dengan keadaan yang alam peteng, alam gelap, orang pada bingung. Sudah banyak orang yang berzikir di luar sana. Sudah banyak orang yang bermunajat di luar sana. Sudah banyak sekali orang yang berdoa di luar sana. Terus apa kepentingannya Mbah melakoni tapa brata yang mau dijalani nanti itu Mbah? Kepentingannya apa sesungguhnya? Saya kepengin tahu Mbah. Kesuwun udah. Ada yang mau tahu maksudnya. Saya bercerita sedikit ya Mas Budi. Yang syarat rukune donga ditampan itu mboten gampil. Syarat rukun untuk doa bisa diterima oleh Tuhan seru sekalian alamnya niku mboten gampil. Tidak mudah. Dan pula tidak murah. Aslinya seperti itu. Ketika runtuhnya Majapahit, bertahun-tahun barulah Ki Ageng Giring tapa brata di Gunung Kidul lah cara mudahnya. Lalu Ki Ageng Pemanahan yang menurunkan raja. Dan ini dari Ki Ageng Giring dan Pemanahan. Pemanahan yang minum degannya dalam Wahyu Gagak Kemprit ini, ya, degan Gagak Kemprit. Pemanahan yang meminum airnya, yang tapa Ki Ageng Giring. Namun zaman dulu itu kan Lilo lan Legowo, ya, Lilo Legowo monggo saja. Yang penting nanti kita bisa membentuk sebuah kerajaan lagi setelah runtuhnya Majapahit, timbullah Pajang, ya. Demak ini kan Demamakan, ini dalam kerata bahasa ya. Kalau Pajang ini sebagai pajangan, dan lalu baru timbul Matarum atau mata keharuman, atau di situ adalah merupakan cikal bakal dari yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa, harus turunannya Panembahan Senopati kan, seperti itulah. Ini mata keharuman adalah seperti itu yang dimaksud. Nah, saya akan menguraikan syarat rukune donga, apalagi tahapan untuk menyelesaikan bangsa dan negara. Syarat rukun doa itu sangatlah tidak murah dan sangatlah tidak mudah. Kembali lagi, saya mengatakan tadi, syarat rukune runtuhnya Majapahit bisa timbul kembali itu Ki Ageng Giring bertahun-tahun untuk bisa menimbulkan Mataram. Nah, ini nyata. Nah, sekarang tahapannya, kira-kira banyak orang ahli doa yang menjual doanya apa enggak? Sebatas mementingkan pribadinya, sebatas mementingkan organisasinya, ya kan? Sebatas mementingkan ya keluarganya. Ini kira-kira yang menjual doa ada enggak? Ada dong, Mbah. Ya kan? Ada, lalu apa kaitannya sholawat dibesar-besarkan? Iya kan? Sholawat yang dibesarkan ini menurut saya sholawat yang tidak sampai kepada hakikatnya sholawat. Lalu nanti untuk sholawat ini ngemis nggak? Iya nggak? Nah, kalau saya
ngemis nggak sirkuler masih mending, ya ngemis online masih mending. Artinya sejauh mana kepentinganmu hidup di muka bumi, dan lalu saya mengatakan bahwa ini sesungguhnya hal yang sangat penting. Semestinya yang demikian itu terdanani atau terbiayai oleh satrianya. Contoh, ketika Empu Gandring membuatkan keris setelah, mohon maaf ya, runtuhnya Kediri, lalu akan timbul Singosari. Nah, kira-kira Ken Arok ini mati-matian nggak? Beliau menjadi pencuri untuk membiayai Empu Gandring. Singkatnya seperti itu. Dan lalu mohon maaf, yang kemarin saja Pak Harto, mohon maaf, ketika Pak Harto bedah Suroso Sastro Jendro Pangruating Diu di Gunung Selok, sekarang lebih dikenal dengan Pertapan Ampel Gading Jambe 7, gapuranya Mas Budi kemarin juga saya cek ke sana, ya kan? Gapuranya masih tertera oleh tapak asmone atau tanda tangannya Romo Sudiat Prawirokusumo, Raden Panji Sudiat Prawirokusumo, sampai mendapat gelar totuler. Kira-kira kewajiban satria yang tanggap besar nggak? Nah, sekarang mengapa saya kadang ngemis online, kadang nggak setiap saat, ya taruhlah. Ini saya mengajak kepedulian orang yang masih peduli dengan tanah air. Jangan peduli hanya kepada dirimu sendiri, tidak ada gunanya. Artinya begini, apa gunanya urip nang alam dunia? Baru paling mendapat jabatan ditipu atau dilomboni, cara istilah dilomboni dua jabatan, dilomboni dua pisewu lah umpamanya, kayak Sinarjaya dan sebagainya. Kok kamu nggak peduli dengan tanah airmu? Percuma, sebab di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lah, saya akan mengatakan bahwa doa sekarang, situasi sekarang yang saya maksud, tidak selesai dengan doa. Lah, lalu dengan apa? Selesainya situasi saat ini adalah dengan tapa brata. Sekali lagi, tahapannya adalah doa itu hanya bilisan atau hanya dalam ucapan. Namun kalau tapa brata itu sekaligus ya ucapan dan sampai kepada lubuk hati yang paling dalam. Maka tidak mudah taruhlah akan mengatasi Indonesia. Mohon maaf, saya tidak mendahului karsaning Gusti ya. Nanti kemungkinan besar Pak Prabowo bisa bingung di tengah jalan. Dalam perjalanan ini, membawa memimpin tanah air ini nggak mudah. Lalu programnya yang guru naik, mohon maaf, naik pangkatnya, mungkin naik gajinya, yang lalu gratis, yang lalu korupsi akan dipenggal kepalanya, yang lalu mohon maaf ya, sekarang saya mendengarkan itu saja sampai bingung. Ini mana yang akan dilaksanakan yang saya maksud. Lalu akan diberlakukan Petrus mungkin dan sebagainya. Lah, ini bagaimana? Yang namanya Pak Prabowo menurut kami akan sangat kesulitan mungkin di tengah jalan karena terlalu banyak program yang saya maksud, ya. Dan semua program tentu perlu anggaran. Nah, ini solusinya satu-satunya jalan bukan hanya sekedar doa, mohon maaf, di pondok-pondok doa. Belum tentu doa itu, mohon maaf, doa yang benar. Doa yang pasti yang saya maksud. Sebab doa itu kan ada doa yang benar, ada doa yang salah. Ada doa yang sesungguh-sungguhnya doa. Lah, saya akan mengatakan sedikit ya. Doa yang benar. Ya Allah, saya berikanlah kekayaan, pondok pesantren saya itu banyak santrinya, sekolahan saya itu haris, itu doa benar ya. Doa yang salah, ya Allah, semoga bangsa ini nanti ada bencana, lalu dan sebagainya, itu mungkin doa salah. Lah, doa yang sesungguh-sungguhnya doa adalah tidak meminta dan tidak menolak. Tidak meminta dan tidak menolak, berserah diri kepadanya. Lalu bangsa ini sudah hutangnya 8.000 triliun atau 7.000 triliun ya. Ya, solusinya seperti apa? Saya berserah diri, taruhlah. Mungkin nanti bisa timbul penghapusan utang dunia. Mungkin bisa timbul yang seperti itu. Lalu pemimpin ini dipilih oleh, mohon maaf, kita mesti berguru ya. Yang namanya ketek saja itu nggak dipilih oleh keteknya. Paham? Paham. Yang namanya lebah, ya kita harus berguru ngaji kepada alam ini. Lebah itu ya tawon. Tawon saja itu ada ratunya. Lo manusia kok nggak ada ratunya sekarang? Dipilih oleh tukang becak, dipilih, mohon maaf ya, pemimpin manusia intinya nggak dipilih oleh manusia, tapi alam yang menentukan. Nah, cirinya apa? Pemimpin yang tidak dipilih oleh manusia, cirinya adalah timbul karena peristiwa G30 SPKI
yang sehingga menentukan Pak Harto, peristiwa itu menjadikan Pak Harto itu sebagai pemimpin, ya kan? Peristiwa penjajahan Republik Indonesia oleh Belanda yang menyebabkan Soekarno jadi pemimpin, presiden. Lah, inilah hal yang patut dihayati. Lah, rata-rata sekarang doa itu nggak tahu hakikatnya doa. Ya mohon maaf, kiai-kiai itu jangan dianggap ngepasi dengan doa, karena bangsa dan tanah air ini nggak bisa, mohon maaf ya. Sekarang kiai hanya berdoa di pondok, mudah-mudahan bangsa ini tentram. Tidak bisa, karena apa? Untuk tentram itu kan ilangi dur angkara murka. Ya, ilangi dur angkara murka, ngeluari punagi, nyatakno maring prasetyo. Lah, tapa saya besok adalah bukan tahap doa, tapi tapa untuk ngeluari punagi, nyatakno prasetyo, ilangi dur angkara murka. Manakala dur angkara murka ini tidak diredam, ya, tidak disirnakan, ya, tidak dihilangkan, niscaya itu negara ini akan konyol selamanya. Ya, sekali lagi, akan konyol selamanya. Ini disaksikan yang sangga langit atau yang si terbang, ya. Artinya, saya muklis berserah diri, saya tapa brata itu sesuai dengan petunjuk 160 hari, ya, atau 100 juta. Arti juta itu adalah jujur dan takwa, jujur dan tawakal. Selama 160 hari hanya makan nasi jagung saja. Ya monggo saja, orang mau mengatakan apa, tapi itulah tebusan Indonesia untuk kembali kejayaannya seperti zaman Majapahit mungkin. Lah, nantinya mungkin nggak ada pajak, karena pajak ini kan orang yang tidak mengenal ekonomi ketuhanan. Sekali lagi, kayak mohon maaf ya, bukan ngila di dadane menteri sekarang saya, tapi orang yang tidak berpijak kepada ekonomi ketuhanan. Ekonomi ketuhanan, pajak itu pasti haram dong. Kalau kata Pak Kiai, kalau saya pajak mesti ora iloh, begitu loh. Nah, sekarang mohon maaf, ngising di pajak kok akan makmur seperti apa Indonesia? Contoh, kita di terminal, di jalan, dipajak nggak? Pajak. Ya kan? Gratisi kencing saja pemerintah nggak bisa, kok mau memakmurkan, mau gratisi anak sekolah makan, dan uang dari mana ini? Ya kan, pendapatannya paling menekan pajak. Nah, nanti munculnya ini setelah tapa brata saya mungkin ada peristiwa yang bisa menimbulkan pemimpin yang sejati. Bukan saya, kalau saya posisinya adalah Brahmana, bukan Satria, begitu loh. Nah, inilah kepentingan saya, Mas Budi. Artinya sekarang Nusantara ini tidak mungkin akan selesai hanya oleh doa, tapi oleh tapa. Saya rasa demikian. Nuwun sewu, Mbah. Niki dari wedarane panjenengan itu ada dua yang terlintas dalam benak saya, dua pertanyaan maksudnya, Mbak. Yang pertama itu, sudah adakah seseorang atau sosok ksatria yang istilahnya itu seperti figur Eyang Ken Arok itu kepada guru patuhnya? Artinya apa, Mbah? Membiayai dalam proses tapa bratane panjenengan. Maksudnya seperti ini. Dalam proses tapa brata itu kan pasti ada apa namanya, ada memetri dan ada ubur rampe lainnya. Yang 160 hari itu juga Mbak harus meninggalkan keluarga. Pertama itu, Mbak, yang saya tanyakan. Yang kedua, dalam proses 160 hari itu hanya makan nasi jagung itu apakah Mbak itu boleh mengonsumsi makanan selain itu, Mbak? Saya menjawab yang nomor 2 ya. Okay. Saya ya, harus hanya jagung, nasi jagung saja. Kalau minum apa saja boleh. Mungkin saya kepingin degan itu ya, air degan. Mungkin saya kopi, teh, mungkin boleh ya. Kenapa rokok juga boleh. Tapi kenapa harus jagung? Sebab jagung salokane adalah sejo kang agung, niat yang agung. Ini mutlak gitu. Nasi jagung ngesik tenaga untuk keagungan Nusantara. Lah, ini yang kedua saya jawab ya. Lalu pertanyaan yang pertama tadi ya, ini termasuk misik ini bolak-balik yang pertanyaan nomor 1 atau Sastro Jendro Pangruateng Diwi ini diruat dibalik taruh dari yang tidak baik menjadi baik lah. Ini saya sering mengatakan Suryo Mataram kaping pitu cacai kono pitu ya. Namun selama ini masih banyak yang setengah hati. Yang saya recommended ya 2. Namun ini mungkin mudah-mudahan itu dia akan sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika saya menceritakan lagi Pak Harto, ketika Pak Harto diundang dengan Romo Sudat Prawiro Kusumo, pada jam itu tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Beliau itu bawa helikopter dari Jakarta langsung ke Jambi 7. Itu belum menjadi presiden. Belum menjadi presiden lah.
ada saat yang tepat nanti nitisnya itu kalau saya menyampaikan angger-angger saya adalah selama saya tirakat ini per 40 hari itu semestinya yang menerima itu harus datang. Nah, tinggal nanti per 40 hari ini seperti apa? Ada yang sanggup datang atau masih beralasan? Karena ini tidak bisa beralasan. Nah, kalau tidak, ya berarti saya mungkin ya saya telan sendiri ibaratnya. Saya pakai sendiri, saya memilih lagi setelah jadi. Keris ini ibarat sudah jadi, saya memilih pada lagi. Namun mudah-mudahan, walaupun 7 yang semula telah saya kumpulkan, saya mengumpulkan di Bali, saya mengumpulkan, mohon maaf ya, di Lombok pernah saya. Lah ini dalam rangka ini, yang dari 7 ikut 4 mungkin ada lagi yang setengah hati dan sebagainya, mungkin tinggal 2 lah. Saya sekarang punya keyakinan tinggal 2. Nah, 2 ini semoga nanti akan taat, bukan tunduk dan patuh ya ke saya, tapi tunduk dan patuh atas etika dan estetika menerima kewahyuannya yang saya maksud lah. Semoga yang 2 ini menjadi harapan besar. Tidak perlu saya katakan si A atau si B ya. Harapan besar saya untuk bisa memadai hasil daripada tapa brata saya, dan niscaya di situ akan ketunungan sabdo dadi, sabdo tuhu, sabdo tunggal ya. Sabdo dadi, sabdo tuhu, sabdo tunggal. Nah, nanti dalam pembicaraannya mungkin adalah sabda utama. Artinya bicaranya itu nggak begitu banyak bicara gitu loh pada saat-saat tertentu saja. Bung Karno pun berkata seperti itu manakala pada saatnya berkata, karena mohon maaf Bung Karno pernah menemui saya, mantranya saja dikasih. Cara berpidato itu mohon maaf ya, itu kan doa judeg katanya. Oke, kasih doa judeg kodeng pasrah wong sabuwono krungu pidato geni-geniku. Nah, ini mantra dari Bung Karno lah. Lalu yang sekarang ini tentunya ada mantra-mantra tertentu yang nanti digunakan untuk sabdo dadi seperti apa, sabdo tunggal seperti apa, lalu sabdo tuhu seperti apa. Tuhu itu ya untuk alam semesta ini agar mohon maaf, ketika saya memasang serban jaka kendil, saya pasang lama sekali ini nggak ada bencana, ya kan? Ini harus jujur. Nah, dan itu saya jual murah, paling 500.000. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta gitu loh. Itu saya jual murah lah. Ini ada sebuah hal yang patut saya mengamati. Saya harus lebih yakin bahwasanya serban jaka kendil ini untuk tolak balak. Namun sudah saya lepas ya. Ini lama nggak ada bencana. Tapi tapak saya kan belum tuntas. Ada pepatah empu ora kalanang besi. Niscaya besok setelah saya, mohon maaf, setelah saya itu melakoni ini, akan kembali mengerucut kepada sebuah hal yang tuntas Jangka Jayabaya, mungkin zaman baru-baru yang akan terwujud lah. Intinya saya menjawab ya, bahwasanya ini adalah hal yang sangat penting, yang tidak hanya sebatas doa, ya, yang tidak hanya sebatas mohon maaf pengajian berkuar-kuar sudah nggak laku. Artinya saya mengatakan nggak laku itu di alam semesta ini doane para pemuka agama lah terang-terangan itu nyaris sudah tidak ada daya, tidak ada upaya. Maksudnya ada upaya namun nggak ada dayanya karena tidak mau mengenali arwah dan marwah. Nah sekali lagi yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj siapa ya? Itu saja kan mengenali arwah dan mengenali marwah. Lah ini sudah nggak ada yang ke situ, ya kan? Sehingga niscaya akan terjadi kekonyolan ya manakala tidak ada yang melakoni tapa brata. Saya rasa demikian maksudnya. Oh nggih, matur nembah nuwun Mbah, kula mun jelas lan gamblang Mbah dari penjelasan pedaran panjenengan dari awal sampai akhir. Matur nembah nuwun Mbah. Salam mulia. Salam mulia rahayu.